para jamaah, penyebab husnul khotimah itu banyak. Penyebab husnul khotimah itu banyak. Sebaliknya husnul khotimah itu su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, penyebab husnul khotimah itu banyak. Di antaranya adalah disampaikan oleh beberapa pakar tafsir bahwa husnul khotimah adalah peringkat yang ketiga. Orang mendapatkan husnul khotimah harus mengawali dua husnul. Husnul khotimah artinya dua kalimat. Husnul artinya baik, khotimah artinya penutupan hidup. Jadi husnul khotimah artinya penutupan hidup yang baik. Penutupan hidup yang baik. Di saat seseorang menghadapi sakaratul maut, didatangi oleh malaikat maut, ketika malaikat maut mencengkeramkan kuku-kukunya ke dalam tubuh, akan mencabut nyawanya, lisannya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maaf, itu bukan secara kebetulan. Kalau bahasa Jati Barangnya bukan ujug-ujug, tapi harus dicari. Husnul khotimah itu harus dicari. Sekarang carinya kita husnul khotimah. Jadi di antara mewujudkan husnul khotimah adalah melakukan dua husnul. Melakukan dua husnul. Nanti yang ketiganya adalah husnul khotimah. Yang pertama husnul ibadah. Yang pertama husnul ibadah. Yang kedua husnul muamalah. Husnul muamalah. Kalau husnul ibadah bisa diwujudkan dalam kehidupan kita, husnul muamalah bisa diwujudkan, maka akan muncul husnul khotimah. Saya bukan mengatakan mustahil, tapi tidak mungkin kalau orang tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan husnul ibadah dan husnul muamalah dalam kehidupannya, tiba-tiba mendapatkan husnul khotimah. Saya tidak mengatakan mustahil, tapi itu salah satu cara untuk mendapatkan husnul khotimah. Husnul ibadah itu apa? Husnul ibadah itu artinya ibadah dengan baik. Ibadah dengan baik. Ibadah dengan baik artinya bukan ibadah pakai pakaian yang mewah, bukan. Ibadah dengan baik itu ibadah yang didasari dengan ilmu. Ibadah yang didasari dengan ilmu. Iya. Ibadah yang didasari dengan ilmu. Sebetulnya ngomong ilmu itu bukan ibadah saja. Kita ingin seluruh kehidupan kita baik harus didasari dengan ilmu. Hidup kita di dunia kepengen baik harus didasari dengan ilmu. Kehidupan rumah tangga pengen harmonis harus didasari dengan ilmu. Kepengin punya anak yang soleh soleha juga harus didasari dengan ilmu. Jadi semuanya harus didasari dengan ilmu. Ya. Kembali kepada husnul ibadah. Ibadah yang baik artinya ibadah yang didasari dengan ilmu. Iya. Begini para jamaah, walaupun sering kita mendengar, tapi tidak ada salahnya sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh, ada satu kejadian, bahkan dua kejadian. Pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu saat Rasulullah SAW
Rasulullah sholat di masjid, ada seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketinggalan sholat jamaahnya. Kalau tidak salah sholat duhur. Rasulullah sudah selesai sholat, orang itu baru datang. Sholat di satu posisi yang dipandang oleh Rasulullah. Kita tahu semua sholat duhur 4 rakaat. Selesai sholat 4 rakaat, maaf ini hadisnya paling sahih, rawahul Bukhari. Selesai sholat yataqarrab ila Rasulillah. Orang itu mendekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendekat, berjabatan tangan, Rasulullah mengatakan dengan lafaz yang sharih. Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Jelas sekali. Ulangi sholatmu. Sholatmu tadi belum beres. Coba bayangkan, sholat di depan Rasulullah dan dinyatakan oleh Rasulullah sholatnya belum beres. Iya. Karena yang perintah Rasulullah itu sahabat langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat duhur 4 rakaat lagi. Jadi 8 rakaat. Selesai yang kedua, mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Langsung sholat lagi 4 rakaat. Berarti yang ketiga kali ini sholatnya. Selesai sholat yang ketiga kalinya, mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah tetap mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu. Sholatmu belum beres. Ini salah satu metode dakwah Rasulullah. Ini salah satu metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang kiai, seorang ustadz harus ikut metode seperti ini. Kalau lihat seorang santri yang melakukan hal yang salah, dipanggil, ulangi lagi yang kamu lakukan. Belum bisa beresi, panggil lagi, ulangi yang kamu lakukan. Iya. Setelah yang keempat kalinya Rasulullah mengatakan, irji fa innaka lam tusolli. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innani la uslihus sholata illa hakada. Para jamaah, dari senangnya saya melihat riwayat ini sampai hafal. Sebab ini penting sekali disampaikan kepada umat. Ini ada satu penelitian, beberapa bulan yang lalu saya ada pengajian di satu akademi di Banyumas, ketemu dengan beberapa orang akademis. Kemudian ada informasi bahwa umat Islam di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta yang melakukan sholat hanya baru 40%. Yang sholat baru 40%. Kalau yang bisa baca Quran, umat Islam yang jumlahnya 200 juta yang baru bisa baca Quran baru 25%. Iya. Artinya ini satu PR buat kita, terutama santri, ya. Untuk memberesi kehidupan umat supaya ibadahnya beres. Sebab umat akan beres apabila ibadahnya beres. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali yang engkau lihat ya Rasulullah. Kalau memang sholatku ada yang tidak beres, kata orang ini, fa'alimni, ajari aku. Jangan terus suruh ulang-ulang. Para ulama memberi komentar untuk bertanya, kalau datanya suruh ulang-ulang sampai asar. Makanya orang kalau datanya, kalau nggak ngerti harus tanya. Iya. Rasulullah mengatakan, sholatmu sebetulnya semuanya sudah beres. Hanya ada satu. Salah satu rukun sholat yang menentukan sahnya sholat, kamu tidak lakukan. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku amati berkali-kali kamu tadi waktu sholat, sujudnya
hanya nempel saja. Sujudnya hanya nempel saja. Kalau bahasa kitanya tul hanya nutul saja. Iya. Tidak ada tumak ninah. Tidak ada tumak ninah. Iya. Bayangkan para jamaah. Ini di zaman Rasulullah. Ini sahabat Rasulullah. Ada yang sholatnya tidak benar. Ada satu komentar di sana di syarahnya, memang sahabat ini kurang banyak menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin ketika dia absen ngaji dari Rasulullah menerangkan tumak nina, dia ketepatan lagi tidak hadir, jadi tidak ngerti tumak nina. Apa itu tumak nina? As-sukunu ba'dal harokah. Yang dinamakan tumak nina adalah tenang setelah bergerak. Kapan saja, kalau berdiri sudah jelas tenang. Ruku kita harus tenang. Iktidal harus ada tenang. Apalagi sujud. Iya. Makanya ada bacaan-bacaan dalam harokah-harokah seperti ruku, ya, iktidal, sujud, itu membantu untuk tumak nina. Sujud kita dianjurkan dalam madhab Imam Syafi'i membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Minimal 1 kali, 3 kali akan lebih baik. Tumak nina. Maaf para jamaah. Ada orang sholat sambil nempel, sambil nutul, sambil baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tapi hanya nutul. Tidak ada tumak nina. Itu sholatnya tidak sah. Ada yang sujudnya lama, tumak nina, tapi tidak baca apa-apa. Itu sah. Itu apa? Sah. Jadi wajibnya sujud adalah tumak nina. Wajibnya ruku, wajibnya iktidal, semuanya adalah tumak nina. Tapi mestinya kita setelah ingin sholatnya diterima oleh Allah, kita pengen dapat pahala. Untuk mendapatkan pahala, kita harus baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Usahakan 3 kali. Sebab bacanya 5 kali boleh, 7 kali boleh dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, asal ketika sujud baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Sekali kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih dalam sujud, itu menggoncangkan tinta-tintanya malaikat di langit. Menggoncangkan tinta-tintanya malaikat di langit. Kalau tambah banyak kita baca, tambah. Tapi maaf, ini kalau mau baca 5 kali, 7 kali, 9 kali, itu kalau sholat sunnah. Jangan jadi imam baca Subhana Rabbiyal A'la 9 kali. Nanti keburu makmumnya berdiri. Ya, artinya kata Rasulullah, sholat yang paling bagus itu tawassut. Lama tidak, cepat tidak. Sallu ala Nabi Muhammad.